Bertemu lagi dengan saya Istiqomah Tiapon. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teknik analisis data metode etnografi. Etnografi merupakan metode penelitian kualitatif yang diadaptasi dari etnografi tradisional untuk mengeksplorasi budaya, interaksi, dan komunikasi dalam komunitas daring dengan memanfaatkan data yang telah ada secara online. Etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika sosial, norma, nilai, dan perilaku pengguna dalam lingkungan digital secara mendalam dan autentik. Landasan teori, definisi, dan konsep dasar etnografi. Gabungan dari internet dan etnografi yaitu studi tentang kehidupan sosial dan budaya dalam komunitas online. Data digital meliputi teks atau posting, komentar, artikel, gambar, video, serta interaksi nonverbal atau emoji, reaksi, share yang menggambarkan dinamika komunikasi. Selanjutnya, tujuan etnografi. Tujuan etnografi adalah untuk memahami perilaku dan interaksi sosial di dunia maya, serta untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dalam interaksi tersebut. Selanjutnya, perbandingan dengan metode kualitatif lain. Observasi tradisional versus digital. Etnografi tradisional mengandalkan observasi langsung di lapangan, sedangkan etnografi memanfaatkan data yang sudah terekam secara digital. Data etnografi bersifat alami dan historis karena diperoleh dari interaksi spontan dalam platform online. Selanjutnya, kerangka teoritis. Teori komunikasi dan media digunakan untuk menafsirkan cara pesan disampaikan dan direspon di ruang digital. Selanjutnya, teori budaya digital mengkaji bagaimana identitas, norma, dan nilai terbentuk serta berkembang dalam komunitas daring. Pendekatan hermeneutik dan fenomenologis membantu dalam memahami makna mendalam dari simbol, narasi, dan interaksi yang muncul. Selanjutnya, langkah-langkah teknik analisis data etnografi. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data di sini ada identifikasi sumber data, forum diskusi, grup media sosial, blog, komentar, situs berita, ulasan produk, dan platform video. Memilih platform dan relevan dengan pertanyaan penelitian dan target komunitas. Terus ada teknik pengumpulan. Observasi pasif mengumpulkan data tanpa intervensi atau interaksi langsung dengan anggota komunitas. Partisipasi aktif. Peneliti ikut serta dalam diskusi untuk mendapatkan perspektif yang lebih dalam dengan memperhatikan etika penelitian. Yang ketiga, dokumentasi. Pengambilan screenshot, pencatatan URL, tanggal, dan konteks interaksi agar data dapat direferensikan kembali secara akurat. Selanjutnya, pembersihan dan seleksi data. Yang pertama, filtering data. Menyeleksi data yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian. Menghapus konten duplikat, spam, atau postingan yang tidak memberikan nilai analitis. Yang kedua, organisasi data. Mengelompokkan data berdasarkan kategori seperti waktu, jenis konten, topik, dan karakteristik pengguna. Menggunakan perangkat lunak manajemen data, misalnya Excel, Google Sheet, untuk mencatat metadata dan informasi penting. Selanjutnya, coding dan kategorisasi. Yang pertama, penerapan coding, yaitu ada coding manual. Peneliti membaca dan menandai potongan teks dengan kode yang menginterpretasikan tema atau konsep tertentu.
coding otomatis menggunakan perangkat lunak, analisis kualitatif, atlas untuk membantu menyetir dan menandai data dalam jumlah besar. Selanjutnya, pengembangan kategori. Menggabungkan kode-kode serupa ke dalam kategori yang lebih luas. Proses iteratif di mana kategori dapat disempurnakan seiring dengan analisis yang mendalam. Selanjutnya, pembuatan hierarki kode. Menentukan kode induk major times untuk subkode yang lebih spesifik untuk menangkap nuansa data. Selanjutnya, analisis tematik. Yang pertama, identifikasi tema utama. Mencari pola dan kesamaan dari data yang telah dikoding. Mengidentifikasi tema dengan kunci seperti identitas digital, norma komunitas, konflik nilai, dan dinamika interaksi. Yang kedua, analisis naratif. Menganalisis bagaimana narasi terbentuk dan berkembang di antara para anggota komunitas. Menelusuri alur cerita atau peristiwa penting yang dapat menggambarkan perubahan dalam komunitas. Yang ketiga, analisis konteks. Mengaitkan temuan dengan konteks sosial, budaya, dan historis komunitas online. Memahami bagaimana faktor eksternal, misalnya peristiwa politik atau tren budaya, mempengaruhi percakapan dan interaksi. Selanjutnya, interpretasi data. Yang pertama, kontekstualisasi temuan. Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang relevan, sehingga interpretasi tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis. Menggali makna di balik simbol bahasa dan cara berkomunikasi yang digunakan oleh komunitas. Yang kedua, pendekatan multidimensional. Melihat data dari berbagai perspektif, misalnya perspektif individu, kelompok, dan dinamika interaksi secara keseluruhan. Mempertimbangkan aspek emosional, psikologis, dan sosial dalam interaksi online. Yang ketiga, refleksi peneliti. Menyediakan ruang bagi peneliti untuk mengevaluasi bias yang mungkin muncul selama proses analisis. Melakukan diskusi internal atau review untuk memastikan interpretasi temuan tetap objektif. Selanjutnya, validasi dan triangulasi data. Yang pertama, triangulasi sumber data. Menggunakan data dari berbagai platform dan jenis interaksi untuk mengkonfirmasi temuan. Melakukan eros check antara data online dengan wawancara atau data sekunder jika memungkinkan. Yang kedua, member checking. Mengajak partisipan atau anggota komunitas untuk memberikan umpan balik terhadap interpretasi data yang telah dilakukan. Memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan persepsi asli dari komunitas. Yang ketiga, audit trial. Mendokumentasikan setiap langkah dalam proses analisis untuk memastikan transparansi dan memungkinkan evaluasi ulang jika diperlukan. Selanjutnya, penyajian dan laporan temuan. Yang pertama penyusunan laporan. Menyusun laporan penelitian yang mencakup pendahuluan, metodologi, temuan, diskusi, dan kesimpulan. Menggunakan kutipan langsung seperti contoh data dan ilustrasi untuk memperkuat argumen dan temuan. Yang kedua, visualisasi data. Menggunakan diagram, grafik, word, atau network mapping untuk menampilkan hubungan antar tema dan pola interaksi. Visualisasi membantu pembaca memahami kompleksitas data secara lebih intuitif. Yang ketiga, implikasi dan rekomendasi. Menjabarkan implikasi teoritis dan praktis
dari temuan penelitian, memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan, strategi pemasaran, kebijakan sosial, dan intervensi komunitas. Yang keempat, tantangan dan isu etika. Tantangan analisis data. Tantangan analisis data. Volume dan variasi data. Data online bersifat pasif dan heterogen sehingga memerlukan teknik manajemen dan coding efektif. Konteks dan nuansa. Menerjemahkan konteks budaya dan nuansa bahasa yang mungkin sulit diinterpretasikan tanpa pemahaman mendalam tentang komunitas. Bias dan validitas. Resiko bias peneliti yang harus diantisipasi melalui trigulasi dan audit trail. Selanjutnya, isu etika. Privasi dan kerahasiaan. Menjaga identitas dan informasi pribadi partisipan dengan cara anonimasi data. Persetujuan informan. Mempertimbangkan perlunya izin atau pemberitahuan kepada anggota komunitas, terutama jika data sensitif digunakan. Transparansi metodologi. Menjelaskan metode pengumpulan data dan analisis data secara terbuka agar temuan dapat dipercaya dan direplikasi oleh peneliti lain. Penerapan praktis dalam studi kasus. Contoh studi kasus. Yang pertama, analisis komunitas penggemar merek. Mengkaji forum dan media sosial untuk memahami persepsi kritik dan loyalitas konsumen terhadap suatu merek. Studi hashtag di media sosial. Menganalisis penggunaan hashtag untuk mengidentifikasi tren, opini publik, dan dinamika perdebatan seputar isu sosial atau politik. Penggunaan perangkat lunak dan tools. Nivivo, Atlas, Maxcat. Software yang membantu dalam proses coding, mengorganisasian, dan analisis data kualitatif. Analisis sentimen. Menggunakan tools khusus untuk mengukur reaksi emosional dan sentimen dalam postingan dan komentar. Kelebihan dan kekurangan etnografi. Kelebihan etnografi yang pertama, mengumpulkan data yang lebih akurat. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan relevan dengan topik penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dalam interaksi sosial di dunia maya. Yang ketiga, mengumpulkan data yang lebih luas. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih luas dan beragam. Kekurangan etnografi yang pertama, keterbatasan akses. Etnografi memerlukan akses ke media sosial dan forum online yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua, keterbatasan waktu. Etnografi memerlukan waktu yang lama untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan. Etnografi memerlukan kemampuan yang tinggi untuk menganalisis data dan mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema. Kesimpulannya, teknik analisis data dalam metode etnografi memerlukan pendekatan yang sistematis, mulai dari pengumpulan data yang selektif, pembersihan coding data yang teliti, hingga analisis tematik dan interpretasi yang mendalam. Proses ini tidak hanya mengungkapkan pola dan tren interaksi digital, tetapi juga menggali makna budaya, identitas, dan dinamika sosial yang berkembang dalam komunitas online. Dengan memperhatikan aspek etika dan validasi data,
Hasil penelitian etnografi dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori komunikasi, strategi pemasaran, serta kebijakan sosial di era digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.